Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Muhammad Surudin selaku dosen psikologi pendidikan. Dan di sini saya sendiri perkenalkan, nama saya Nur Azizah dengan NIM 2012-3307. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan manusia. Perkembangan manusia itu meliputi 3 poin. Yang pertama yaitu tentang pengertian perkembangan, yang kedua aspek-aspek perkembangan, dan yang ketiga teori-teori perkembangan. Tentang pengertian perkembangan terlebih dahulu. Perkembangan secara etimologi berasal dari kata kembang yang berarti maju menjadi lebih baik. Perkembangan merupakan pola perubahan yang dimulai pada saat konsepsi atau pembuahan dan berlanjut di sepanjang rentang kehidupan. Contohnya itu seperti pada saat bayi baru lahir, dia belum bisa merangkak. Setelah bisa merangkak, dia akan belajar berjalan dengan dibantu orang tua terlebih dahulu. Jadi perkembangan itu adalah perubahan fisik pada bagian tubuh yang tadinya tidak bisa apa-apa menjadi bisa. Seperti yang saya contohkan tadi. Oke, selanjutnya di sini ada aspek-aspek perkembangan. Menurut Sandrock, aspek-aspek perkembangan itu meliputi 3 aspek. Yang pertama aspek biologis, yang kedua kognitif, dan yang ketiga sosial emosional. Yang pertama itu aspek biologis. Aspek biologis itu proses biologis menyebabkan perubahan fisik manusia, seperti faktor genetik dan keturunan atau hereditas yang diwariskan orang tua, dan perkembangan otak, berat dan tinggi badan yang bertambah, makanan dan gizi, perubahan hormon ketika masa puber, dan lain sebagainya. Terus yang kedua yaitu aspek kognitif. Yang dimaksud aspek kognitif. Yang dimaksud aspek kognitif itu adalah perubahan pemikiran atau cara berpikir seseorang, kecerdasan dan perkembangan bahasa, seperti mengamati benda atau hewan di sekitar anak yang bergerak, terus seperti membaca, mengingat, penalaran logis, perhatian, perencanaan, kemampuan berbahasa, dan mengamati. Yang ketiga yaitu aspek sosial emosional. Dimaksud dengan aspek sosial emosional itu adalah melibatkan perubahan-perubahan hubungan individu dengan orang lain, perubahan emosi, dan perubahan kepribadian. Contohnya seperti anak balita yang mendorong temannya karena mengambil mainan yang sedang dimainkannya. Aspek sosial emosional ini terjadinya perubahan pada diri kita. Terus yang terakhir yaitu saya akan membahas tentang teori-teori perkembangan. Di sini teori-teori perkembangan mencakup 3 teori. Teori-teori perkembangan mencakup 3 teori. Yang pertama kognitif Jean Piaget, yang kedua psikoanalisis Sigmund Freud, yang ketiga psikososial Erikson, dan yang terakhir moral menurut Ulbricht. Teori yang pertama, teori perkembangan itu yang dimaksud dengan kognitif Jean Piaget itu adalah menunjukkan bahwa kecerdasan berubah seiring dengan pertumbuhan anak, seperti anak bisa membedakan antara yang pahit dan manis, putih dan hitam, besar dan kecil, jeruk dan apel. Jadi yang dimaksud kognitif Jean Piaget itu menunjukkan pertumbuhan anak yang tadinya tidak bisa membedakan ini yang manis atau yang pahit, jadi sekarang bisa membedakan itu.
Teori yang kedua itu psikoanalisis Sigmund Freud. Yang dimaksud yaitu teori psikoanalisis membahas tentang hakikat dan perkembangan kepribadian yang ada pada manusia. Seperti tahapan ini berlangsung pada usia 0 sampai 1,5 tahun, di mana pusat kepuasan anak berada di mulut. Bayi mendapatkan kepuasan melalui kegiatan mengisap atau menggigit. Jadi psikoanalisis Sigmund Freud ini yang berkaitan dengan kepribadian diri kita sendiri. Yang tadinya belum bisa mengisap atau menggigit, sekarang menjadi bisa, dan lain sebagainya seperti itu. Teori yang ketiga yaitu teori psikososial Erikson. Yang dimaksud teori psikososial Erikson itu adalah lebih memfokuskan perkembangan manusia dipengaruhi oleh lingkungan sosial. Maksud itu seperti di masyarakat. Terus yang terakhir yaitu tentang moral. Menurut Ulrich, menunjukkan bahwa adanya kesejajaran antara perkembangan kognitif dengan perkembangan moral. Perkembangan moral dilihat dari penalaran moral yang merupakan bagian penting dari pemahaman perkembangan moral. Terus, menurut Ulrich, menyatakan asumsi teori kognitif tentang perkembangan moral dibagi menjadi 5, yaitu pertama, perkembangan moral berbasis pada struktur kognitif. Yang kedua, motivasi dasar moralitas. Yang ketiga, aspek-aspek mayor perkembangan moral. Yang keempat, norma dan prinsip moral yang mendasar. Dan yang terakhir, lingkungan yang mempengaruhi perkembangan moral. Teori moral Ulrich ini hampir mirip dengan teori Piaget, akan tetapi teori Ulrich ini lebih kompleks, lebih mendalam tentang moral. Kalau Piaget itu tentang diri kita yang sejak lahir bagaimana. Itu. Baik, terima kasih presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan atau kurang jelas. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.